Selamat malam Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Senang sekali kembali bertemu berapa hari yang lalu ya. Tanggal 28, sekarang tanggal 31 ketemu lagi. Dan yang terutama sekali membuat saya bersuka cita adalah karena kita akan bersama-sama mendapatkan firman sebagai makanan untuk roh kita. Ya, sebentar lagi kita akan berkata selamat tinggal 2025 dan selamat datang 2026. Saya dikasih waktu 45 menit, jadi saya minta tolong nanti timekeeper ya, tolong kasih kode-kode kalau sudah mendekati 5 menit sebelumnya, tolong saya dikasih kode. Karena sama dengan Bapak Rohani selalu bilang, saya biasanya khotbahnya 4 jam, kata Bapak Rohani begitu. Jadi selalu takut kalau malah kepanjangan. Oke, di hari-hari bahkan dari awal Desember biasanya kita, atau tepatnya saya di awal Desember sudah mulai buka-buka acara-acara, buka-buka media, acara apa yang menarik ya buat kita melewatkan tahun baru. Ini sebelum saya masuk GESIM-nya, selalu cari apa yang menarik ya untuk kita melewatkan tahun baru, cari yang paling seru. Dan tentu saja nanti kita akan posting dong di media sosial, kita akan pamer-pamer ini tahun baru yang kali ini, wih seru banget. Itu yang kita cari selama ini sebelum saya masuk di GESIM ini. Saya tadi sangat diberkati dengan kesaksian Ibu Susi, kembaran saya, bahwa bertemu gereja ini, GESIM, juga buat saya sangat mengubahkan saya untuk bisa lebih mengenal Tuhan dan lebih bertumbuh sebagai anak Tuhan, murid Tuhan dan hamba Tuhan. Sehingga sejak saya masuk GESIM, tahun baru saya selalu berubah. Setiap tahun baru adalah setiap saat untuk mendapat firman, untuk perjamuan kudus, dan tentu saja melanjutkan tahun berikutnya bersama-sama dengan Tuhan. Nah, sebelum yang ini kegiatan saya yang lama nih, kalau mau tahun baru kayak begini nih. Jadi cari-cari acara, pokoknya yang penting kita cari yang kita puas, yang orang biar kagum sama kita. Manusia selalu begitu, mencari apa yang bisa memuaskan dirinya. Dan semua yang belum bertemu Yesus pasti seperti itu, pasti mencari dan mencari. Kita sekarang akan masuk dalam nats pembimbing kita dari Lukas 19 ayat 10. Saja kita berdiri, kita hormati firman, kita ucapkan bersama-sama dengan suara keras, 1, 2, 3. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Silakan duduk saudara-saudara. Ini sudah saya singgung sedikit di tanggal 28 kemarin. Seeking the lost ternyata bukan hanya dari pihak manusia yang mencari, Tuhan juga datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kita akan baca konteksnya. What? Kali ini saya akan mengajak kita untuk membaca seeking the lost dari pihak Allah. Kita akan baca bersaut-sautan, saya yang ganjil, Bapak Ibu Saudara yang genap. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan dia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlari-lari ia mendahului orang banyak, lalu menghadap pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat dan berkata, Zakheus, segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata pada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang beras dari seorang akan diberikan lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia
Puji Tuhan, Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kita akan pelajari perikop ini bersama-sama. 2 ayat pertama, Yesus masuk ke Yerikho, lalu di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai. Pemungut cukai itu sudah kita kalau sering belajar Alkitab, pemungut cukai itu kaya. Ini kepalanya pasti kaya dan dikatakan ia seorang yang kaya. Jadi di tanggal 28 kita sudah mengenal 2 orang yang kaya, tambah 1 lagi Zakheus. Jadi ada 3 orang kaya yang kita kenal sekarang. Pertama, orang Majus. Kedua, orang muda yang kaya yang kita pelajari tanggal 28 kemarin. Gak disebut namanya sih orang muda yang kaya itu ya. Dan yang ketiga sekarang Zakheus. Ada 3 orang yang disebut kaya di Alkitab. Kita kalau melihat orang yang sangat berkelebihan hidupnya, kita mungkin berpikir gini, enaknya hidupnya nggak kekurangan, dia udah nggak nyari apa-apa lagi, orang semuanya sudah ada. Tapi ternyata tidak. 3 orang ini, orang Majus ini kurang apa sih? Mereka tinggal di daerah Babilonia atau Persia katanya, sudah pintar, sudah kaya, mau berjalan sekian lamanya mencari yang namanya raja yang baru lahir. Orang muda yang kaya itu kekurangan apa? Dia sudah melakukan semua, katanya semua perintah di hukum Taurat semua sudah kulakukan. Muda, kaya, dan moralnya baik, kurang apa? Zakheus juga begitu, kepala pemungut cukai, kurang kaya apa? Tapi mereka 3-tiganya sama-sama mencari. Ayat 3, dia berusaha untuk melihat Yesus. Dia berusaha untuk melihat, berarti dia tuh pengen tahu, pengen ketemu Yesus. Kenapa bisa ada rasa pengen? Karena memang manusia sebetulnya ada rasa yang kosong dalam jiwanya yang hanya bisa diisi oleh pertemuan dengan Yesus. Dia cari Yesus itu seperti apa? Dia cari, dan berlarilah ia, lari. Sama dengan orang muda yang kaya. Kalau kita baca perikop orang muda yang kaya yang kemarin yang di Markus 10, dia berlari-lari, begitu bertemu Yesus dia berlutut. Kalau Zakheus, dia berlari-lari supaya bisa naik pohon. Bayangkan kepala pemungut cukai itu posisi yang tinggi, mau-maunya naik pohon. Itu kan, ini yang naik pohon itu kan anak kecil. Dulu saya juga suka manjat sampai saya SD. Lebih dari SD, begitu naik SMP, mama saya nggak boleh lagi saya manjat. Udah besar nggak boleh lagi. Ini sudah kepala pemungut cukai, mau manjat pohon untuk melihat. Berarti dia berusaha sungguh-sungguh. Jadi kita lihat 3 orang yang sungguh-sungguh berusaha untuk bertemu Yesus. Orang Majus, orang muda yang kaya, dan pemungut cukai, si Zakheus. Coba senggol sedikit sebelah kanan masing-masing. Sudah berusaha sebesar apa? Seusaha apa? Sebesar apa usahamu untuk bertemu Yesus? Apakah sudah melewati padang gurun seperti Majus? Apakah sudah berlari-lari menyembah, berlutut, atau berlari-lari naik pohon? Sebesar apa usaha kita? Ayat 5 dan 6. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, dia bilang, Zakheus turun, aku harus menumpang di rumahmu. Sebetulnya agak aneh ya, karena yang punya rumah Zakheus. Biasanya kan yang punya rumah yang ngundang gitu ya. Tapi Tuhan bilang, aku harus menumpang. Karena dia tahu, Tuhan Yesus tahu apa yang dibutuhkan oleh Zakheus. Tuhan Yesus tahu kerinduan Zakheus, dan ternyata ketika Zakheus turun, dia menerima Yesus dengan sukacita. 3 orang tadi ya yang kita sedang pelajari ya. Ternyata yang 1 orang begitu bertemu dengan Yesus, orang muda yang kaya, ia menjadi kecewa lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Jadi yang 1 orang sedih ketemu Yesus. Yang 2 orang, Majus dan Zakheus, sukacita. Majus ketika mereka melihat bintang itu sangat bersukacitalah mereka, itu kita baca kemarin. Zakheus segera turun menerima Yesus dengan sukacita.
Apakah kita sudah mengalami sukacita yang luar biasa seperti Majus dan Zakheus kalau bertemu Tuhan? Atau kita kecewa, gak cocok kayak orang muda yang kaya itu? Bodoh. Karena kita gampang sih, penonton selalu lebih pandai dari pemain. Kita gampang aja bilang, ih bodohnya tuh orang. Tapi kita juga sering melakukan itu dalam hidup kita. Sering loh. Orang itu kenapa muda kaya itu kenapa meninggalkan Yesus? Karena hartanya banyak. Dia lebih mencintai hartanya daripada mencintai Yesus. Manusia sering begitu loh. Coba aja kita kalau mau ada kegiatan misi, betapa sedikitnya yang mau memberi persembahan untuk misi. Betapa sedikitnya yang mau memberi persembahan untuk pembangunan gereja. Karena sayang sama hartanya. Kita saya susah bilangnya orang muda yang kaya. Kalau Herodes kan kita ke Herodesan. Kalau orang muda yang kaya gimana coba bilangnya? Kita ke orang mudaan. Jadi susah. 7 dan 8. Orang yang melihat itu bersungut-sungut, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, ini luar biasa loh. Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dia menjadi pemberi. Sulit loh menjadi pemberi. Coba aja kita rasakan kita. Emangnya gampang kita untuk mau memberi? Susah. Saya sendiri mengalami sebelum saya dimuridkan di sini. Susahnya mau memberi untuk Tuhan. Ini setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan kalau ada yang kuperas, kukembalikan 4 kali lipat. Bayangkan betapa itu kan uang yang besar. Tapi buat Zakheus, bertemu Yesus jauh lebih berharga daripada semua harta yang sudah dia miliki. Itu yang membuat dia bersukacita. Bagaimana kita saat bertemu Yesus? Apakah kita lalu, Tuhan, Engkau lebih penting dari segalanya. Sehingga untuk memberi bagi pekerjaan Tuhan tidak sulit. Memberi untuk rumah Tuhan tidak sulit. Apakah kita bisa sampai pada posisi itu? Ini berubah. Saya pernah sharingkan ini tapi di Jakarta. Zakheus berubah dari yang merampok rakyatnya, pemungut cukai kan gitu ya, dibenci karena dia memeras rakyatnya. Dia berubah, bukan hanya berhenti memeras rakyatnya, tapi memberi. Efesus 4 ayat 28 berkata, orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi, tapi baiklah ia bekerja keras, melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia bisa membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Jadi berubah itu berbalik. Yang tadinya dia memeras rakyatnya, berbalik, bukan hanya berhenti memeras, berbalik memberi. Itu yang namanya bertobat, itu yang namanya berubah. Bukan hanya berhenti, tapi berbalik. Maka kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Tuhan Yesus mengetuk. Kemarin gambar ini juga sudah keluar ya. Tuhan Yesus mengetuk pintu hati. Kalau bukan Tuhan yang berinisiatif mencari kita nggak akan pernah bisa ketemu dengan Tuhan. Tuhan yang berinisiatif mengetuk, mencari. Siapa yang mau buka hati, siapa yang mau terima, itu yang bisa menemukan seperti orang Majus, seperti Zakheus. Tapi kalau kita melihat sesudah bertemu Yesus, kita lalu menganggap lebih penting harta aku, lebih penting kedudukanku, lebih penting semua yang aku miliki, kita akan jadi orang muda yang kaya yang meninggalkan Yesus. Kita mengenal 3 tokoh ya, orang Majus, orang muda yang kaya, dan Zakheus. Persamaan mereka sama-sama mencari, dan persamaan mereka lagi, mereka sama-sama kaya, sama-sama sudah memiliki semua yang dibutuhkan, tapi tetap mencari, tetap memerlukan bertemu dengan Yesus. Perbedaannya, orang Majus
Dan Zakheus ketemu Yesus bersuka cita. Orang muda yang kaya pergi meninggalkan Yesus. Bagaimana dengan kita? Sudah ketemu Yesus? Oh sudah. Kalau saya tanya ke murid-murid saya kalau dalam pelayanan pribadi, sudah pernah buka hati terima Yesus? Sudah. Tiap hari baca firman? Tidak. Kan saya kan kalau murid saya tuh nama umum, nama apa ya, nama gaulnya koas. Saya kan koas, dokter, sibuk, mana ada waktu untuk baca firman. Padahal Yesus adalah firman. Kalau kita bilang kita bersama Yesus, berarti kita harus bertemu firman. Manusia adalah makhluk pencari yang hilang. 3 orang kaya yang tadi kita pelajari sama-sama mencari. Kita pun mencari. Kemarin kita sudah mulai mengurut apa sih yang dicari orang. Mencari Tuhan, mencari kebenaran. 2 ini kemarin sudah, sekarang kita akan yang ketiga sampai ke bawah. Mencari makan minum, mencari pekerjaan, mencari jati diri, mencari teman hidup, mencari ketenangan, mencari kesenangan, mencari pengakuan diri, mencari yang hilang, dan mencari masih yang lain-lain lagi. Kita mencari. Yang ketiga sekarang, kemarin sudah 2 ya, sekarang yang ketiga. Mencari makan minum. Ini gambar ini adalah piramida yang dibuat oleh diajukan oleh Abraham Maslow dan sangat populer, sangat diterima di seluruh dunia bahwa orang itu paling butuh, yang paling bawah itu yang paling basic dibutuhkan orang, sandang, pangan, papan. Kebutuhan fisik yang paling basic. Kalau ini sudah dipenuhi, baru orang mencari yang di atasnya. Orang mencari safety. Kalau sudah dipenuhi, baru mencari yang di atasnya lagi. Orang mencari love, mencari teman hidup. Jadi tidak bisa orang mencari yang paling atas sebelum yang paling bawah dipenuhi. Itu menurut Maslow. Jadi makan minum termasuk basic needs, kebutuhan paling mendasar manusia. Jadi manusia mengatakan yang paling saya butuhkan adalah makan minum. Tapi firman katakan apa? Firman katakan cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Bapak Rohani sering bilang, jangan cari yang datang sendiri. Kalau firman berjanji, cari dahulu kerajaan Allah, cari dahulu kebenarannya, yang lain akan datang. Maka kalau ini sebetulnya tentang piramida ini sudah saya sharingkan 2 tahun yang lalu di Jakarta, tapi bahwa sebetulnya bagi kita yang di dalam Tuhan, kebutuhan yang paling dasar adalah Allah sendiri. Kehadiran pertemuan dengan Yesus itu sendiri. Yang keempat, mencari pekerjaan. Sebetulnya manusia siapa sih yang nggak butuh? Semua mencari pekerjaan. Dan itu sebetulnya pekerjaan itu untuk paling utamanya untuk memenuhi basic needs sebetulnya. Sesudah basic needs terpenuhi, baru kita mulai menabung untuk yang lain-lain, yang lebih di atas. Sama, firman untuk itu sama. Cari dahulu kerajaan Allah, cari dahulu kebenarannya. Semuanya akan ditambahkan. Percaya nggak kita dengan firman ini? Karena orang banyak yang bilang, saya cari kerja dulu, nanti baru cari Tuhan. Kalau saya sudah punya, kok murid-murid saya, dokter, saya mau jadi dokter dulu. Nanti kalau sudah jadi dokter, sudah sukses, baru saya bisa memberi untuk pekerjaan Tuhan. Siapa bilang kalau tidak dari awal tidak ketemu Tuhan, Tuhan tidak menjadi yang penting buat kita. Dari sekarang kita harus cari Tuhan. Karena kalau kita cari Tuhan, kita cari kebenarannya, semuanya akan ditambahkan. Percaya Tuhan artinya mempercayakan hidup kepada Tuhan. Artinya percaya dengan janji yang ini. Tidak percaya bukannya memakai logika kita sendiri, tapi janji yang ini kita percayai. Kelima, mencari jati diri. Jati diri itu apa sih? Kalau kata kamus bahasa Indonesia, jati diri itu adalah identitas diri. Identitas. Kan banyak anak muda yang resah mencari jati diri. Ini pengajaran Bapak Rohani di tahun 2022. Slide ini keluar di salah satu khotbah beliau.
Orang percaya identitasnya ada 3. Anak, murid, dan hamba. 3-tiganya adalah identitas kita. Mungkin Pastor Rio juga sudah ajarkan di sini ya. Untuk menjadi anak, kita harus mengalami yang namanya lahir baru. Yang kemarin Bapak Rohani memberi tantangan siapa yang mau lahir baru. Untuk menjadi murid, kita harus diajar, dilatih, dan didisiplin. Saya guru, saya punya murid, dan murid-murid saya ajar tiap hari. Saya latih melakukan tindakan-tindakan, dan kalau mereka tidak disiplin, saya disiplin. Kita kalau murid nggak disiplin, kita biarkan, kita yang salah. Kita juga begitu di hadapan Tuhan. Kita harus mau diajar, harus mau dilatih, dan kalau perlu Tuhan disiplin kita, karena kita murid. Dan kalau kita, dan fungsi yang identitas ketiga adalah hamba. Hamba harus berfungsi. Hamba harus berfungsi. Hamba bukan cuma untuk menemuin rumah, enggak. Tapi harus ada fungsinya. Berfungsi untuk kerajaan surga. Dan ketiga identitas ini harus berjalan bersama-sama. Kita nggak bisa bilang, saya mau jadi anak aja dulu selama 20 tahun. Jadi anak kan enak. Anak itu apa-apa minta. Banyak murid saya yang waktu baru bertemu saya pertama kali, sebelum paham identitasnya, Tuhan baik sama saya dokter. Iya, emang Tuhan baik. Saya selalu dikasih apa yang saya butuhkan. Iya, itu namanya common grace. Itu namanya anugerah umum. Memang Tuhan baik. Tetapi kalau kamu hanya sebagai menerima kebaikan Tuhan saja, tapi tidak dilatih, diajar sebagai murid, tidak berfungsi sebagai hamba, kapan dewasanya? Rumah Tuhan, gereja Tuhan di mana-mana berisi sebagian besar anak kecil rohani. Dan anak-anak kecil rohani inilah yang ribut-ribut sana, ribut sini, sehingga gereja tidak bisa mencapai tujuan Tuhan. Saya sungguh puji Tuhan karena saya kemarin kan katakan di sini kita dapat makanan rohani yang TKTP, tinggi protein, tinggi kalori, tinggi protein. Selalu kita seperti yang kesaksian Bu Susi, kita didewasakan di sini sehingga kita bisa berfungsi untuk kerajaan Tuhan. Keenam, mencari teman hidup. Untuk bicara soal teman hidup ini bukan keahlian saya, tapi saya sangat memegang satu ayat di 2 Korintus 6 ayat 14, dan saya kira semua kita tahu lah ini. Jangan kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Di sini agamanya nggak disebut ya. Sama-sama agama, Nasrani apapun alirannya, sama-sama Nasrani, itu belum tentu seimbang, belum tentu. Sama-sama ke gereja belum tentu seimbang imannya, belum tentu seimbang kedewasaan rohaninya. Tetap ada nanti kita akan susah jangka panjang kalau kita dengan orang yang sama-sama agama tapi tidak seimbang kedewasaan rohaninya. Kan Paulus dalam Korintus mengatakan persamaan apa yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan. Bagaimana terang bisa bersatu dengan gelap? Pastikan. Saya kan bukan keahlian saya bicara ini, jadi saya nggak siapa yang lagi pacaran, saya nggak gitu. Tapi saya tahu ada yang pacaran di sini. Yang pastikan teman hidup yang kita pilih adalah yang sesuai dengan apa yang Tuhan pilih. Ketujuh, mencari ketenangan. Orang yang sedang ada masalah seringkali bilang, aduh dokter, kalau ini sudah selesai masalah ini, saya tenang. Kalau masalah ini selesai, murid-murid saya kalau curhat sama saya, aduh dok, kalau ini masalah selesai, saya bisa tenang, bisa fokus pada kuliah. Saya bilang, masalah gak bakal selesai. Gak bakal selesai. Kalau kata Pastor Rio, sebelum kita dapat gelar ALM, masalah gak akan berhenti datang. Pemazmur bilang, hanya dekat Allah saja aku tenang. Bukan karena gak ada masalah kita tenang, karena masalah
lebih tepatnya kita di dalam Dia. Dia di dalam kita. Kita pasti akan tenang. Kita akan punya kota benteng, gunung batu, keselamatan. Kita tidak akan goyah. Itu kata pemazmur. Menghadapi, memasuki 2026, mari kita pastikan selalu dekat Allah. Kita tenang. Kita tenang bukan karena tidak ada masalah, tapi karena kita bersama dengan Allah kita. Amin. Apalagi kita tahu dunia ini memang sedang lenyap. Dunia ini memang bencana di sana sini ya, karena dunia ini memang sedang lenyap. Maka kita harus menjadi orang yang melakukan kehendak Tuhan. Ini yang akan hidup selama-lamanya. Amin. 8. Mencari kesenangan. Mencari kesenangan. Kesenangan tuh ada dua ya, kesenangan dunia dan kesenangan Allah tentu saja. Tapi yang dimaksud kesenangan pasti orang berpikir kesenangan dunia. Dulu Talita pernah hidup mencari kesenangan saja. Berapa lama dulu, setahun ya nak ya? Emangnya enak? Sebetulnya sih enggak, tapi itulah iblis selalu menipu manusia. Kesenangan dunia pasti berlawanan dengan kesenangan Tuhan, pasti. Sebab keinginan, kata Galatia 5 ayat 17, keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Keduanya bertentangan. Pastikan kita tidak mencari kesenangan dunia. Karena Talita sudah merasakan dan sudah menyatakan tidak enak. Karena apa? Dunia ini sedang lenyap. Dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Karena itu kepada jemaat di Kolose Paulus katakan, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bawah. Jangan mau bodoh anak-anak Tuhan. Pikirkan yang di atas. Betul kita hidup di bumi, betul. Betul kita bekerja, ya. Tapi fokus kita kepada yang tidak terlihat, bukan kepada yang terlihat. Cari kesenangan Allah. Ini bikin Allah senang nggak? Jangan, kalau dulu waktu kita masih bayi rohani, pertanyaannya, ini dosa nggak ya? Itu bayi rohani itu, ini dosa nggak ya? Tapi kita kalau sudah dewasa rohani, Allah senang nggak ya dengan saya melakukan ini? Cari kesenangan Allah. Karena kita ingin di kekekalan nanti, ingin bersama Allah kan? Maka senangkan Allah. 9, cari pengakuan diri. Seperti yang tadi saya katakan ya, di sosial media kita kan selalu ingin memamerkan apa yang kita pengakuan diri. Kalau di piramida ini adanya di atas itu. Kalau sudah terpenuhi ini baru orang mencari pengakuan diri. Kata AI, pengakuan diri dapat disebut sebagai validasi diri ketika orang lain menerima kita, pendapat kita, posisi kita, keberadaan kita dihargai oleh orang. Kita kan pengennya gitu, kita pengennya orang, saya pengen dia tahu siapa saya. Dia belum tahu siapa saya. Yang penting bukan orang tahu kita atau tidak, tapi Allah tahu atau tidak. Di Keluaran 33 ayat 7 berfirman Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau. Luar biasa. Harusnya itu yang kita kejar. Kita ingin Allah melihat kita, mengenal kita, berkenan. Kepada Daud Allah katakan, berkenan di hatiku. Itu yang kita cari. Pengakuan manusia buat apa sih? Gak ada untungnya buat kita. Pengakuan Allah, berkenan di mata Allah, itu yang membuat kita bertemu di kekekalan bersama Allah. Amin. Tuhan Yesus berkata, setiap orang yang mengakui aku di hadapan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Itu yang kita kejar, bukan pengakuan manusia. 10. Mencari yang hilang.
Siapa yang pernah kehilangan? Kalau yang paling sering kehilangan mungkin handphone ya, mungkin. Saya sendiri juga pernah handphone saya hilang, sedang sibuk-sibuk mengisi catatan medis, entah telisut di mana tuh HP, terus diambil orang sudah. Dompet, kunci, pacar juga mungkin ya. Hilang, diambil orang juga ya. Siapa yang pernah kehilangan pacar di sini? Asik. Tapi yang paling menyedihkan kalau kehilangan harapan. Saya pernah punya murid, sejak saya masuk di GC, murid saya kasih nomor-nomor angkatan. Jadi sekarang angkatan 64. Kalau kemarin yang Gori itu sebelum saya masuk GC, jadi nggak ada nomornya. Nah, ketika IPD angkatan 5, saya punya murid yang secara finansial dia sangat-sangat cukup, berlebihan bahkan. Otaknya pintar, dia lulus cum laude. Lalu dia pergi internship, dokter kan sesudah lulus harus internship setahun lalu balik. Sesudah dia balik, beberapa minggu sesudah dia balik, dia bunuh diri. Kan kita kaget, kelihatannya dia memang dia kaya, orang tuanya orang mampu dan pintar, kenapa bunuh diri? Baru kemudian teman-temannya cerita ke saya, dia depresi. Aduh, saya bilang, saya sedihnya, menyesalnya karena ketika itu saya belum pelayanan pribadi satu demi satu dengan mereka, belum. Memang saya ajak ke GC, mendengar ada pemuritan dari Bapak Rohani, tapi pelayanan pribadi saya belum lakukan. Dan ini kan dia pulang dari internship ini kan kira-kira ketika itu di IPD 20-an. Sejak itu saya katakan semua murid saya harus ketemu saya pelayanan pribadi. Karena kalau sampai jatuh pada posisi kehilangan harapan lalu bunuh diri, tidak ada kesempatan lagi untuk bertobat kan, kasihan. Jangan sampai kita kehilangan harapan. Harapan kita adalah Tuhan. Pastikan berapa seburuk apapun dunia ini ke depannya, dunia sedang lenyap. Seburuk apapun bencana, seburuk apapun perekonomian, memang bencana di mana-mana. Memang perekonomian seluruh dunia termasuk negara kita sedang merosot, memang. Tapi kita katakan, Engkaulah harapanku ya Tuhan. Tidak pernah kita kehilangan harapan karena kita punya Tuhan. 11, terakhir, mencari yang lain-lain. Apa sih yang lain-lain? Di Markus 4 ayat 19 dikatakan, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan yang lain masuk dan menghimpit firman sehingga tidak berbuah. Apa yang menghimpit firman sehingga tidak berbuah? Itu keinginan-keinginan yang lain. Kalau yang saya rasakan sih itu hobi-hobi ya, hobi-hobi. Dulu kan saya pernah cerita di sini, mungkin dulu saya suka dansa-dansa. Dan karena suami saya kaku, nggak bisa dansa, saya dansa dengan orang lain berganti-gantian. Ternyata itu membuat saya tidak bisa berbuah. Sama Bapak Rohani disuruh berhenti, saya berhenti. Sekarang saya menari tamborin sebagai penggantinya. Ya, keinginan-keinginan yang menghimpit firman sehingga tidak berbuah, kita harus matikan. Kita harus katakan, Yesus cukup untuk saya. Amen. Yesus cukup untuk saya. Christ is enough for me. Amen. Amen. Kita sudah selesai what, sekarang kita masuk di why. Dr. Abraham Maslow yang bikin piramid tadi mengatakan setiap manusia adalah makhluk, dia ini psikolog ya, maka dia bisa bilang setiap manusia adalah makhluk yang mengalami kekosongan terdalam dari kebutuhan hidup, dan cuma Tuhan yang bisa mengisi itu. Makanya orang Majus mencari, orang muda yang kaya mencari, Zakheus mencari, kita pun mencari, karena hanya Tuhan yang bisa mengisi. Sebelum manusia menemukan apa yang dia cari, dia akan tetap berada dalam keberadaan yang kosong, gelisah, tidak tenang, dan akan terus mencari, seeking the lost.
Anda, ini saya langsung terjemahkan aja ya, Anda mungkin bisa jadi miliarder seperti orang Majus, orang muda yang kaya, Zakheus. Mungkin bisa beli segalanya di dunia ini, tapi pasti nggak bisa beli kebahagiaan, nggak bisa beli cinta kasih, tidak bisa beli kesehatan. Banyak pasien saya bilang gini, dokter, obat semahal apapun akan kami beli asal dia sembuh. Saya bilang, kalau penyakitnya sudah sampai tahap ini, diapain juga memang gak akan sembuh. Memang ada penyakit yang pada tahap-tahap tertentu memang gak bisa diapain lagi. Biar orang itu punya uang sebanyak apapun juga gak bisa beli kesehatan, gak bisa beli kehidupan, gak bisa beli surga, gak bisa beli hidup kekal. Orang punya kekosongan dan dia tidak bisa mendapatkan semua yang dia inginkan. Cuman hal-hal fisik saja yang dia bisa dapatkan. Tapi begitu banyak yang sebetulnya orang butuhkan, dia gak bisa dapatkan. Hanya melalui Yesus. How? Sekarang kita bagaimana? Bagaimana caranya? Kemarin kita sudah singgung sedikit bahwa Tuhan mencari yang hilang. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Manusia juga mencari yang hilang. Ini ayat yang tadi Lukas 19 ayat 10. Dan ini sederetan yang dicari oleh manusia. Mencari ini. Ketemu nggak Tuhan yang mencari dengan manusia yang mencari? Ketemu nggak? Yesaya bilang, sesungguhnya tangan Tuhan nggak kurang panjang menolong, telinganya nggak kurang tajam mendengar, tapi yang menjadi penghalang, yang membuat doa kita nggak sampai, kita mencari Tuhan nggak ketemu, apa? Dosa. Yang menjadi penghalang yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga tidak mendengar ialah segala dosamu. Maka dosa harus diakui. Dan ini sering untuk bisa bertemu, yang mencari, Tuhan mencari, manusia mencari, untuk bisa bertemu, dosa harus dibereskan. Dosa harus diakui. Sering orang menganggap pengakuan dosa sama dengan minta ampun. Tidak sama. Banyak orang yang setiap hari berdoa, di akhir doanya, Tuhan ampunilah kesalahan kami, amin. Apakah itu pengakuan dosa? Bukan. Itu bukan pengakuan dosa. Kalau anak saya bilang, maaf ya, saya pasti akan tanya, minta maaf untuk apa? Emang salahmu apa? Harus ada pengakuan. Kita mesti bilang, Tuhan, hari ini saya sudah bohong sama si ini. Baru kita minta ampun. Pengakuan itu yang akan membuat dosa itu diampuni dan penghalang itu lenyap dan kita bisa bertemu dengan Tuhan. Yang mencari dan yang dicari bisa bertemu. Bertemu Yesus. Bertemu. Seperti orang Majus akhirnya bertemu, lalu mereka sujud menyembah. Bertemu itu bisa bertemu sekedarnya. Kalau misalnya saya di depan pintu hotel ketemu dengan siapa? Chandra. Hai. Oh ya dokter, hai. Udah. Itu kan bertemu, ya bertemu, tapi cuma hai doang. Bertemu Tuhan. Dia mengetuk pintu. Dia mengetuk pintu. Kita sudah berkali-kali lihat gambar ini. Wahyu 3 ayat 20 mungkin semua sudah pernah, mungkin semua sudah hafal. Lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Kalau ada orang yang mendengar suaraku dan membuka pintu, aku akan masuk. Kemarin ini kita sudah bahas sedikit. Tapi bukan cuma sampai di situ. Tuhan masuk dalam hidup kita bukan hanya masuk dan diam. Bukan. Ada kelanjutannya. Aku makan bersama-sama dengan dia dan dia bersama-sama dengan aku dalam hidup saya dan saudara. Yesus kalau kita undang masuk, dia mau beraktivitas dalam hidup kita, makan bersama-sama dengan kita. Makan apa? Tuhan itu roh. Maka makanan untuk roh adalah firman. Bisa nggak orang makan sekali seminggu? Nggak bisa. Lemas pasti. Begitu juga dengan roh kita. Kalau makan firman cuma sekali seminggu, pasti lemas. Nggak akan kuat roh kita. Bagaimana mau ketemu Allah di kekekalan? Dikasih makan firman cuma sekali seminggu. Tiap hari mesti bertemu firman. Saya selalu bilang sama murid-murid saya, mulai hari dengan firman. Karena firman adalah Allah sendiri.
kita bilang kita jarang bersama Allah, firman kita nggak baca, malaikat ketawain kita. Omdong, neto. Tuhan mau makan bersama-sama dengan kita. Dan makan itu artinya tiap-tiap hari kita harus bertemu dengan firman, kita harus merenungkan firman, kita harus mendeklarasikan firman, dan kita harus melakukan firman. Apapun yang Tuhan bilang, lakukan saja, taat saja. Bapak Rohani selalu bilang, taat saja, ngerti nggak ngerti, taat saja. Tadi pertama bertemu, kedua mengaku. Saya sudah katakan bedanya mengaku dengan minta ampun ya. Mengaku. Ini ayat yang sangat terkenal, 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, Ia akan mengampuni. Jadi bukan yang Tuhan minta, bukan kita minta ampun, bukan. Mengaku. Ketiga, apa yang dilakukan oleh Majus begitu bertemu Yesus? Sembah Dia. Sembah Dia. Majus bertemu Yesus, kan raja yang baru lahir, Majus sudah datang. Bukannya untuk minta, kan ini calon raja. Saya bisa dong minta apa, minta ini, minta itu, minta posisi, minta kedudukan, minta uang, minta apa. Kebanyakan orang kalau ketemu Tuhan kan minta ini, minta itu. Majus datang menyembah. Kita ubah paradigma kita. Kita bertemu Tuhan bukan untuk minta ini, minta itu, tapi untuk menyembah. Sembah Dia ada dua aspek. Pertama dengan perkataan, kedua dengan perbuatan. Tuhan mau yang mana? Dua-duanya memang. Dan Tuhan juga mau kalau kita dengan perkataan kita menyembah Dia. Dalam praise and worship 2 jam di gereja, kita pasti akan menyembah Dia. Kita pasti akan mengucapkan kata-kata penyembahan kepada Dia. Tetapi kalau dalam perbuatan kita Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu yang kemarin saya katakan, kita tidak menyembah Dia, maka 2 jam di gereja ini hanya bohong. Hanya bohong. Apa sih menyembah Dia dalam hidup yang nyata? Hidup yang memuliakan Tuhan. Itulah hidup yang menyembah Dia dalam kehidupan nyata. Kalau apa yang kita lakukan, Tuhan dimuliakan. Apa yang kita ucapkan, Tuhan dimuliakan. Itu yang menyembah Dia dalam kehidupan nyata. Dan itu yang ditunggu. Malaikat itu menyaksikan, menunggu loh. Apa yang kita janjikan dalam praise and worship, sepanjang minggu malaikat menunggu loh. Ini cuma nyanyi doang atau benar-benar dilakukan? Seperti yang kemarin saya hari Kamis kemarin saya hari Minggu ya, hari Minggu kemarin saya katakan, kalau kita katakan kita mau berbuah, maka pertama aktivitas kita harus digerakkan oleh firman. Jadi kalau kita saya mau memuliakan Tuhan dalam hidup saya, maka pertama-tama ketemu firman dulu. Tiap-tiap hari, mulai hari dengan firman. Harus ketemu firman dulu. Firman yang menggerakkan kita. Kedua, apa yang kita lakukan harus menghasilkan kemuliaan Allah. Amin. Menghasilkan kemuliaan Allah. Orang kan banyak yang inginnya dipuji. Saya mau melakukan ini biasanya dipuji. No. Kemuliaan Allah. Hasil dari kita adalah kemuliaan Allah. Dan yang keempat, berubah. Tadi yang pertama, bertemu Yesus. Kedua, mengaku dosa. Ketiga, apa tadi ketiga? Sembah Dia. Keempat, berubah. Berubah. Para Majus. Kemarin kita cuma sampai ayat 10. Tapi di ayat 12 dikatakan, kan Herodes bohong ya, bilang, kasih tahu ya, nanti aku juga mau menyembah. Lalu malaikat bilang ke Majus, karena di ayat 12, Matius 2 ayat 12, dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Jalannya beda. Sekarang jalannya beda karena sudah ketemu Yesus. Sekarang sifatnya beda karena sudah ketemu Yesus. Amin. Sekarang jalan pikirannya, sudut pandangnya beda karena sudah ketemu Yesus. Berubah. Majus berubah, dia lewat jalan yang lain. Bagaimana dengan kita? Sesudah kita ketemu Yesus, apakah kita berubah?
Saya mau undang Chandra, Janet, Marni, maju yuk. Dan kedua anak kesayangan saya, maju. Maju, kita jangan buang waktu. Saya cuma dikasih waktu 45 menit. 3 menit lagi waktu saya habis. Saya ingin kalian menceritakan singkat saja apa yang berubah sejak bertemu Yesus. Ayo. Dimulai dari Talita. Ayo. Dimulai dari Arya. Sebagai contoh ya, saya sebelum dimuridkan di GESI, saya hobi-hobi dansa, tapi sesudah saya dimuridkan sama Bapak Rohani yang ada di depan saya nggak boleh dansa lagi, saya nari tambur. Nah, berubah ya? Oke. Arya, silakan. Dulu, kalau saya sih dulu adalah orang yang cukup mager ya, ketika pagi-pagi. Jadi kebiasaan saya adalah membuka sosial media dan langsung meluncur di dunia maya. Tapi sekarang saya lebih memilih untuk merenungkan merenungkan firman Tuhan pagi-pagi seperti teladan Tuhan ketika di pagi-pagi benar datang ke bukit untuk berdoa. Markus 1 ayat 1 ayat 2 5. Oke, Talita. Seperti tadi yang sudah Mama bilang, kalau Tante dulunya sering pergi-pergi, maksudnya banyaklah mencari kesenangan di luar daripada Tuhan gitu. Tapi sekarang lebih banyak mencari kemuliaan Tuhan, mencari firman, dan malah banyak lebih menggerakkan diri untuk menyampaikan firman kepada teman-teman yang ada di sekitar kita. Puji Tuhan. Janet? Ya, kalau Janet dulu orang yang sangat jauh dari Tuhan karena dari pergaulan juga sangat tidak baik, dan biasanya ini bukti nyata kalau Janet sekarang sudah ada perubahan, karena kalau dulu Janet biasanya tahun baru sudah menyusun acara bersama teman-teman untuk minum, merokok dan lain-lain, tapi sekarang sudah berada di gereja sudah hampir 4 kali tahun baru dalam gereja untuk melayani Tuhan. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Marni. Puji Tuhan. Kalau dari Marninya dulu, kalau tahun baru sukanya ajak kakak atau adik-adik, yuk kita keluar yuk ke Puputan yuk, atau kemana nonton kembang api lah gitu, biasa. Tapi puji Tuhan semenjak mengenal GESI, puji Tuhan setiap tahun baru tuh dalam rumah Tuhan itu, puji Tuhan, yang gak menghabiskan waktu di luar sana dengan kesenangan diri sendiri atau dengan kepuasan diri sendiri, tapi mengejar pribadi Tuhan. Itu saja. Terima kasih. Puji Tuhan. Terakhir, yang paling ganteng. Oh, ada 2 yang ganteng ya. Ya, kalau Chandra, puji Tuhan juga pada saat ini sudah berubah ya, sama seperti teman-teman yang lain juga. Pada saat tahun baru biasanya Chandra tuh harus absen ya di tongkrongan, harus merencanakan segala sesuatu untuk jamnya nanti. Nah, tapi puji Tuhan begitu Chandra mengenal GESIM, seperti firman tadi di Matius 6 ayat 33 dulu, Chandra mau menghidupi ayat itu karena Chandra harus terus mencari ya. Bagi Chandra, ketika Chandra bergabung dengan GESIM, tiada hari yang bisa menggantikan membuat Chandra berhenti untuk terus mencari Tuhan. Di GESIM Chandra diajarkan harus terus mencari Tuhan supaya kita bisa terus semakin mengenal dan kita juga bisa membagikan apa yang sudah kita dapat. Beri kemuliaan untuk Tuhan, luar biasa. Saya nggak menyangka loh ternyata pengalaman perubahan yang dialami oleh saudara-saudara kekasih kita ini begitu dramatis. Kita
Kalian jangan turun dulu, kita sama-sama menyanyikan lagi. Kemanakah kami mencari kasih setia? Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Hanya Tuhan yang mampu. Yang kami tahu hanya Kau yang Hanya Dia yang bisa memulihkan. pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini dari awal. Kita katakan kemana Tuhan kami mencari. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Jalan sendiri. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Benar Tuhan, kami perlu Engkau. Kami perlu bertemu dengan Engkau karena kami memang mencari. Engkau mencari kami. Kami mencari begitu banyak